Hai there, kembali lagi bersama saya Haris Widodo dalam program Wong Kito. Nah guys, tindak kejahatan kriminal itu terjadi dimanapun, bentuknya bermacam-macam. Ada yang perampokan, ada juga yang pemalakan dan lain sebagainya. Nah titik terangnya adalah itu menjadi tugas kepolisian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kali ini kita bakal mewawancarai salah satu idola baru bagi masyarakat Kota Palembang. Nah, mau tahu siapa idola baru bagi masyarakat Kota Palembang tentunya? Yuk langsung kita samperin aja. Nah guys, di samping saya sudah ada Katim Aibtu Heri Kusumajaya atau yang diakrab dengan Katim Heri Gondrong. Selamat pagi Katim. Pagi. Bagaimana kabarnya Katim? Alhamdulillah baik. Katim, gimana kalau kita ngobrol-ngobrolnya enak langsung di sana aja Katim? Oh boleh. Ya. Nah guys, kita sudah bersama dengan Katim Heri Gondrong. Oke Katim. Katim, ini kan Katim sekarang udah menjadi idola baru nih bagi masyarakat Kota Palembang dan juga Sumsel. Katim, pertanyaan pertama nih, apa sih Katim motivasinya ikut kepolisian, masuk dunia kepolisian? Apakah itu jadi cita-citanya sejak kecil? Nah, jadi motivasi untuk menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia itu terbentuk sudah pada waktu saat SMP kelas 1. Jadi kebetulan orang tua juga mantan purnawirawan Polri juga. Jadi tiap hari itu ngelihat orang tua tuh rasanya kepengen seperti beliau. Kadang ada tugas-tugas untuk membantu kemasyarakatan, kadang. Terus yang jelas kapan sudah kita di lingkungan kita masyarakat itu selalu kepolisian ini selalu dikedepankan, seperti kadang ada urusan-urusan masyarakat seperti mungkin ya ada perkumpulan itu. Jadi kayaknya termotivasi dari orang tua juga sih. Dari orang tua juga. Itu tesnya sekali ikut tes atau gimana? Kalau untuk tes sudah 3 kali. 3 kali pada saat itu tahun 94, tahun 95 dan yang ketiga kali tahun 96 baru berhasil lulus. Berarti 3 kali itu ya? 3 kali tes. Dan melakukan pendidikan di Betung. Dan dinas pertama kalinya itu dengar-dengar katanya di Aceh. Nah, dulu waktu dari Betung, waktu pendidikan pertamanya di Betung, setelah dari situ kita dapat penempatan di Satbrimob Polda Sumsel. Pada saat itu memang dibagi 2 kepolisian itu. Jadi tugas umumnya di Intel, yang satu lagi di Brimob. Jadi memang khusus memperkuat intelijen sama kekuatan lapangan Brimob. Di daerah mana? Kan Brimob ini kadang sering ditugasin Katim. Kemana aja Katim? Kalau berangkat operasi, kalau waktu di Brimob itu ya ke Aceh itulah. Aceh udah 5 kalian lah ke Aceh itu. Waktu menangani kasus apa? Konflik. Karena pada saat itu kan Aceh ingin merdeka dari negara Republik Indonesia ini, ingin misah. Ada cerita khusus Katim? Kalau cerita khusus ya, kalau di Aceh itu ya ngeri-ngeri sedap lah. Kalau peribahasa kita sekarang ini ngeri-ngeri sedap. Karena di situ kita tidak tahu musuh yang sebenarnya itu musuhnya gimana. Karena mereka membaur ke aparat keamanan di situ membaur. Jadi kita tidak tahu musuh. Kalau kita perang dengan orang luar kan kita tahu. Tapi kalau ini kan dengan bangsa sendiri. Nah itu. Berapa lama itu Katim di Aceh? Yang pertama itu tahun 2000 itu tahun 99 sampai tahun 2000 itu hampir 1 tahun, kurang 10 hari 1 tahun. 11 tahun bulan betul, 20 hari. Nah itu yang pertama, waktu gelombang pertama itu. Itu waktu PPRM ditarik dari darurat militer, ditarik dari Jakarta, jadi masuklah kita yang dari Brimob yang Nusantara ini. Kalau sekarang Brimob Nusantara namanya. Berarti Katim, apakah itu menjadi tugas paling panjangnya Katim selama di Brimob atau masih ada lagi Katim? Iya itulah. Itu paling panjang. Paling panjang tugas di situ. Terus di Brimob itu dari tahun 97 sampai tahun 2015. Tugas di Brimob sebelum bergabung ke Reskrim Polda Sumsel. Jadi sebelum ke Reskrim Polda Sumsel, Katim sempat di Brimob dulu selama 19 tahun itu kalau tidak salah 19 tahun.
tahun. 19 tahun, 20 tahun hampir. Masuk ke Jatan Reskrimum? Tahu kalau masuk ke Direktorat Reserse Kriminal Umum ini tahun 2015, tepatnya bulan 9 ya. Bulan 9 September 2015 bergabung di Direktorat Reserse Kriminal Umum ini. Langsung di belakang. Ya. Pastinya ada perbedaan ya Katim ya, di Brimob dan juga di Dirkrimum. Itu dari Katim sendiri seperti apa Katim? Kalau perbedaan sih pasti ada perbedaan. Iya. Kalau Brimob itu agak kan, susah nggak sosialisasinya? Kalau sosialisasinya enggak terlalu susah. Brimob juga walaupun dia pasukan lapangan, karena Brimob ini kan menanggulangi kejahatan terorganisir seperti teroris, banyak macam bantuan SAR kayak bantuan kayak bencana alam, terus kejahatan-kejahatan yang bersenjata, kelompok-kelompok bersenjata. Jadi memang agak beda tugasnya sama Direktorat Reserse Kriminal Umum ini. Jadi mudah ya Katim ya? Jadi mudah, karena kita sudah terbiasa di Brimob juga, tinggal aplikasi kita di lapangan di Reskrimum ini ya enggak jauh-jauh beda lah tugas polisi kan. Di Jatan Res sendiri kabarnya Katim pernah mengungkapkan kasus-kasus besar Katim. Bisa disebutkan Katim seperti apa? Alhamdulillah ya, berkat dari kerja tim, kebetulan saya juga mempunyai kasubdit yang bagus, yang baik, terus kanit, dibantu dengan panit, terus anggota-anggota kita kompak. Kalau di unit Katim itu kan kita buat seperti kekeluargaan semua, jadi tidak ada beda-bedanya. Jadi semua dipecahkan sama-sama. Alhamdulillah ya, kasus-kasus besar juga berhasil kita ungkap, dari seperti pembunuhan calon pengantin dulu sampai kita 12 hari kita ngejar ke Lampung. Terus pembunuhan sopir Grab, sopir Gokar. Terus pembunuhan mayat yang di Sungai Rambutan yang dibakar di atas spring bed. Itu berhasil kita ungkap semua. Terakhir yang kemarin pembunuhan PNS PU yang baru-baru ini yang kita tangkap pelakunya itu. Iya, yang kemarin ya Katim ya. Itu kan sempat diperiksa juga itu Katim ya. Awalnya sempat diperiksa kembali. Itu memang sudah tahu dari awal dia pelaku atau? Karena pelaku, karena yang terakhir dengan korban kan yang bersangkutan, tapi kita belum bisa memastikan itu pelaku atau bukan, karena kita belum tahu mayatnya apakah korban ini sudah mati atau masih hidup. Iya. Nah Katim juga kan lebih memberi perhatian khusus kayaknya kalau kita lihat ya pada sopir-sopir truk yang melintasi Sumatera Selatan, dan juga kasusnya itu berhasil diungkapkan Katim juga. Nah ini apakah ini memang menjadi perhatian khusus juga dari Katim atau memang hanya ada kasus ini aja Katim, namanya viral di sosmed aja kan? Sebetulnya enggak ya. Kalau kita sadari tugas kepolisian itu apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolri yang Mendagri sekarang Pak Tito, itu Jenderal Tito. Tugas polisi itu kan promoter, profesional, modern dan terpercaya. Jadi kalau kita menganalisa, kita bisa kita aplikasikan tugas kita di lapangan. Polisi itu kan tugasnya melayani masyarakat. Benar. Melayani masyarakat, melindungi dan mengayomi. Jadi kalau di tempat sopir truk itu telah terjadi tindak pidana pemerasan, ya polisi kan otomatis kan harus turun tangan. Gitu. Jadi bukan kita masalah viral tidak viral itu, memang ya itulah tugas pokok kepolisian. Di situ butuh kepolisian harus hadir, itu polisi dunia pun harus hadir di situ. Terakhir yang kasus yang dipukulin pakai palu ya? Pakai palu yang kemarin yang Hammer Boy. Itu julukan Hammer Boy itu ya itulah. Sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi yang seperti itu. Karena sebelum Asian Games kemarin itu saya sempat sama tim itu nangkep adik pelaku yang terakhir kemarin yang ngerusak sopir truk yang pelat dari Padang itu, yang lagi viral itu Pak. Dulu adiknya juga pernah saya tangkap dengan kasus yang sama, tapi menggunakan senjata api. Sekarang masih menjalani menjalani hukuman di Lapas Pak Jo. Iya. Tapi memang daerah-daerah
sepanjang kayak Macan Lindungan, Soekarno-Hatta itu memang jadi target ininya Katim ya. Jadi target patroli kita lah kita supaya membuat kenyamanan masyarakat. Dan targetnya bukan sopir-sopir yang berasal dari Palembang di luar. Betul. Jadi bukan sopir, mereka itu enggak berani kalau bukan sopir yang kalau plat-plat luar itu mereka berani, tapi kalau plat dalam enggak berani mereka. Nah, Katim, boleh dikasih tips untuk para penonton Sri Puku TV itu bagaimana sih Katim kalau misalnya ada sopir-sopir di luar Jawa ingin melapor ketika mendapat tindakan kriminalitas? Boleh. Jadi kalau tip-tip untuk sopir-sopir yang di luar Jawa, silakan melintas di Sumatera Selatan, jangan takut. Yang pertama itu, yang keduanya usahakan viralkan atau minimal diputu lah. Diputu pelaku, waktu dia mengambil yang kita kasih uang dia ngambil, kita viralkan atau diputu. Dan jangan takut untuk melapor, karena di sepanjang jalan provinsi ini kan banyak polsek-polsek yang di pinggir-pinggir jalan. Jadi minimal kita melapor ke polisian setempat atau ke pospol atau ke pos PJR, melapor. Pasti polisi akan menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, jadi guys, itu dia tips-tips yang dikasih oleh Katim sendiri. Nah, Katim, kami kan kadang lihat di sosmed juga Katim, adanya salam pecah sikil. Nah, itu idenya cak mana itu Katim? Bisa ada salam pecah sikil. Salam pecah sikil itu sebetulnya terinspirasi sendirilah di jalanan, dalam artian itu ya kesehari-hari. Karena Katim ini kebetulan berada di Subdit 3 Jatanras. Jadi Subdit 3, kalau dibuat 3 kayak gini kan kurang manis. Kurang menarik. Tapi kalau dia 3 seperti ini dan jari tengah di ini jangan jari telunjuk itu kan seperti pistol. Jadi salam pecah sikil ini ya salam untuk bagi pelaku tindak kejahatan. Salam pecah sikil, salam kenal dari Gondrong. Jadi ini kan bisa berbentuk. Jadi ini 3, kita berada di Subdit 3. Nah, jadi ini seperti menyerupai senjata. Itu aja. Nggak ada yang lain sih. Jadi seperti itu. Dan juga satu lagi nih guys, mau kita tanyain itu pematenan nama Heri Gondrong tuh kayak mana itu Katim? Jadi Heri Gondrong ini kebetulan yang memberi nama Heri Gondrong ini mantan Kasubdit Jatanras dulu. Sekarang beliau jadi Kapolres di Madinah, Sumatera Utara. Oh, Madinah. Jadi beliau ngasih karena kita polisi di lapangan ini harus punya ciri khas tersendiri. Mungkin kalau di Jakarta ada Jacqueline Chopper. Nah itu kebetulan Bang Jack itu kalau ada kesempatan itu mau tuh. Iya, Bang Jack itu 1 tahun di atas saya, jadi senior lah. Saya manggilnya abang. Dia kan ciri tersendiri dengan rambut panjang dan pirang. Aksesoris beliau itu kan seperti kayak rocker. Nah, jadi kita panjang tapi yang penting rapi. Kebetulan yang ngasih nama itu Bapak AKBP Irsan Sinuaji dulu. Sekarang beliau jadi Kapolres di Madinah, Sumatera Utara. Tapi kalau dari awal sudah masuk ke Direktorat Reskrim ini, memang dari Kanit Kompol Antoni Adi, memang kita nggak disuruh potong rambut, memang suruh harus ada ciri khas tersendiri untuk anggota. Kebetulan juga waktu zaman Kapoldanya masih Pak Zulkarnain, ya memang nggak boleh dipotong, perintah Pak Jul. Jadi sampai sekarang lah. Berarti beliau juga senang atas identitas atau ciri khas tersendirinya Katim ya Katim ya. Katim, hobi Katim ini apa nih Katim? Kalau di luar dari kepolisian? Hobi ini olahraga atau hobi? Olahraga boleh. Kalau olahraga, kalau dulu bola kaki, tapi karena sekarang sudah umur ya, sudah faktor U, jadi sekarang ini paling yang ringan-ringan aja seperti badminton. Tiap hari ngumpul-ngumpul sama teman aja lah, paling ngopi-ngopi, ngobrol. Nggak banyak. Katim, Katim kan udah terkenal nih Katim. Udah terkenal. Nah, efeknya sendiri kan ada secara pribadi kita bangga Katim. Nah, kalau untuk orang-orang lebih dekat Katim seperti istri atau orang keluarga yang lain dengan kepopularitasnya Katim. Jadi kalau kemarin memang agak sempat risih ya. Terutama
keluarga. Tapi setelah mereka tahu sudah sekian lama ini mereka memahami ya tugas lah pokoknya. Kadang sekarang juga masyarakat juga kan kalau tugas kepolisian kalau kita tidak diekspos ke media ataupun ke media cetak atau televisi, ya masyarakat nggak tahu kerja polisi itu gimana. Jadi kalau dulu memang agak sempat risih, tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah memaklumi lah, terutama saudara-saudara ya yang kayak Katim punya kakak itu memang agak takut dia karena dengan tapi memang ada minus ada plusnya lah. Minimal kalau kita duduk di suatu tempat orang untuk melakukan kejahatan tuh agak ngerem, agak takut. Di tempatnya lain ada minus ada plus lah. Katim, ada fans yang antusias nggak Katim yang sangat lebih dari fans biasanya? Ada yang lebih menarik lagi, fans itu ada. Fans itu pengen ketemu sama Katim. Tapi dia nggak tahu caranya ketemu gimana, sampai sempat ingin menjadi pemalak. Gitu. Biar ketemu dengan Katim tuh dia, apakah harus saya jadi pemalak dulu katanya bisa ketemu. Kalau Katim sih enjoy bisa di mana aja. Kita juga kalau memang orang mau minta foto ya kita ladeni foto. Karena kita memang ya kesatu memang kita bukan artis, kita melaksanakan dinas kepolisian sesuai dengan jalurnya, dengan jalur dan tupoksinya udah sesuai di aturan, ya udah kita lurus aja. Jadi fans yang itu gimana Katim? Bisa foto bareng atau jadi kita kebetulan ada dari teman, kita sampaikan ke teman itu, kan Katim tidak tahu dengan beliau itu, jadi diajak ya foto, alhamdulillah udah sempat foto. Sempat mengira nggak atau menyangka bisa sepopularitas ini atau bisa terkenal ini? Nggak nyangka lah, ini memang kerjaan para media ini media yang sebetulnya. Kalau Katim sih melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Jadi mungkin media yang mempublikasikan atau mengeksposnya itu ya jadi masalah sih. Memang sempat tidak menyangka seperti viral-viral kayak gini. Tapi alhamdulillah lah, memang tugas kepolisian dengan media itu kan seperti simbiosis mutualisme, seperti dua sisi mata uang. Saling membutuhkan. Harus saling membutuhkan. Itu aja. Nah guys, itu dia wawancara kita dengan Katim Heri Gondrong. Nah jangan lupa untuk kalian share, kalau misalnya ini menarik bagi kalian bisa kalian share, komen, and jangan lupa subscribe. Saya Haris Widodo and stay positive.